Cukong langsung mengingat kata-katanya yang menghina Chang Hai. Chang Hai beranggapan Cukong yang melihatnya seperti ada yang ingin dikatakan. Cukong beranggapan kalau kaisar dan tunangannya sangat mirip. Dalam sekejap merasa bingung, Chang Hai mengaku kalau dirinya dan tunangannya mirip adalah jodoh dan menyuruh Cukong tinggal di sini beberapa hari lagi agar bisa melayaninya dengan baik. Cukong menolaknya karena tunangannya berpikiran sempit, takutnya jika tinggal di sini nanti akan membuatnya cemburu buta. Mendengar itu kaisar tidak ingin memaksanya dan menyuruhnya pulang. Cukong yang kesal ingin pulang namun Hao Xuan menahannya. Hao Xuan meminta maaf karena Cukong bertindak tidak sopan dan merasa Cukong masih muda. Kaisar menyuruhnya jangan khawatir karena jarang-jarang melihat tamu menarik seperti pangeran kedua dan kaisar mengaku beruntung. Kemudian Chang Hai menyuruh Jin Cheng membawa pangeran pertama istirahat karena ada yang ingin dibicarakan dengan pangeran kedua dan menyuruh yang lain juga pergi. Hao Xuan berpikir kalau Cukong menikahi kaisar, ayahnya pasti akan menghargainya dan posisi ketua klan Qilin pasti jadi miliknya dan Hao Xuan merasa tidak boleh seperti ini. Cukong langsung pergi namun Chang Hai menyuruhnya berhenti. Cukong berpikir kalau sekarang dirinya ingin menggunakan identitas kaisar untuk merintahnya dan Chang Hai mengingatkan kalau dirinya sendiri yang bilang kaisar itu kolot, sewenang-wenang, membosankan, kasar, licik. Mendengar itu Cukong bertanya kenapa tidak bilang dari awal. Chang Hai mengingatkan kalau dirinya tidak ingin menikah dengan kaisar wanita Moluo. Cukong memberitahu kalau tahu lebih awal, dirinya tidak akan mengatakan seperti itu. Chang Hai mengingatkan kalau dirinya pernah berjanji kalau hanya dirinya yang dicintai apapun identitasnya dan sekarang apa berubah pikiran. Cukong menyindir telah mengundang pangeran dari berbagai klan dan masih ada Xiuming pangeran dari klan Dixiu yang dimana dia jodoh sejak kecil yang disiapkan untuknya. Mendengar itu Chang Hai tertawa. Chang Hai mengira kalau Cukong sedang cemburu dan memberitahu kalau mengundang pangeran dari berbagai klan adalah permintaan pelindung dan mengaku tidak bertemu dengannya selain pangeran Qilin, dan soal Xiuming selamanya hanya menganggapnya adik. Cukong tidak tahu sekarang perkataannya mana yang harus dipercaya dan tidak tahu apa janjinya dengan tunangannya masih berlaku atau tidak. Chang Hai memberitahunya jika memang keberatan dengan ini, dirinya tidak akan memaksa dan menganggap tidak pernah bertemu dengannya. Chang Hai menyuruh menjaga dirinya dan langsung meninggalkannya. Melihat itu Cukong beranggapan Chang Hai mencampakkannya setelah mempermainkannya. Chang Hai memberitahu kalau tunangannya adalah dirinya dan kaisar adalah dirinya, jadi selamanya tidak akan bisa lari dari genggamannya. Mendengar itu Cukong menciumnya. Hao Xuan tidak menyangka kalau dirinya adalah kaisar dan pelindung Jin Cheng memberitahu kalau kaisar sangat nakal. Beruntung dirinya bertemu dengan pangeran kedua dan mereka saling mencintai dan setelah mereka menikah, beranggapan dirinya dan Hao Xuan akan jadi keluarga. Kemudian Hao Xuan mendengar suara dan langsung melihatnya. Jin Cheng ingat kalau hari ini malam bulan purnama pertama setelah putri dewasa. Kelihatannya formasi rahasia sudah tidak bisa menekan kekuatannya. Hao Xuan langsung bertanya ke Jin Cheng dan Jin Cheng beralasan kalau fenomena aneh belakangan sering terjadi dan mungkin ada hubungannya dengan ini. Kemudian Jin Cheng menyuruh Hao Xuan beristirahat. Saat Xiuming memanah, anak panahnya terkena panah dari Cukong dan menyebut kalau teknik memanahnya juga bagus. Mendengar itu Xiuming mengira datang ke sini untuk pamer. Cukong mengatakan kekuatan sihirnya rendah dan lemah namun jangan menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain. Xiuming memberitahu meskipun kekuatan sihirnya tidak sebagus dirinya, namun demi Chang Hai akan melindunginya. Cukong merasa tebakannya benar kalau Xiuming menyukai Chang Hai. Mendengar itu Xiuming pernah berjanji kalau akan melindunginya selamanya, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Cukong mengajaknya sepakat dan mengaku kalau tidak akan mengalah padanya. Xiuming juga tidak akan menyerah pada Cukong. Jin Cheng yang khawatir langsung masuk ke batu itu untuk melihat kembaran Chang Hai yang mengeluarkan kekuatannya.
Jin Cheng mencoba memanggilnya dan akhirnya juga mengeluarkan kekuatannya. 公主，公主， Namun dirinya sendiri terluka. Setelah putri sadar, dia mengaku juga tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Menurut Jing Chen dirinya sudah dewasa dan kekuatannya makin tinggi, jadi kelak menyuruhnya mencoba belajar mengendalikan kekuatannya sendiri. 帝君，摩罗族只有一个公主，没有什么小公主。曾经也问沧海公主，是，属下明白了。 Xiu Ming tanpa sengaja mendengar para pelayan membicarakannya dan awalnya mengira dirinya yang akan menikahi kaisar, namun siapa sangka Pangeran Qilin berada di tengahnya, dan menurutnya Pangeran kedua Qilin telah menjelajahi 6 alam dengan membunuh siluman dan iblis. Jadi menurutnya pria gagah perkasa itu memang pantas untuk kaisar dan Xiu Ming yang mendengarnya hanya terdiam. Saat Xiu Ming bertemu Chang Hai, dia memberikan sup Lingzi yang bagus untuk menambah nutrisi dan menyuruhnya minum selagi panas. Chang Hai menyuruh melihatnya siapa yang harus menambah nutrisi dan mengaku sangat menghargai kebaikannya dan tidak perlu mengkhawatirkannya, jadi harus merawat diri baik-baik. Xiu Ming menganggap dirinya tidak bisa seni bela diri dan hanyalah sandera dari klan Dixiu, jadi hanya bisa melakukan ini. Chang Hai memberitahunya pernah bilang kalau jangan merendahkan diri sendiri dan memujinya, walaupun tidak bisa ilmu sihir, namun Xiu Ming sangat teliti dan memiliki kegigihan. Xiu Ming merasa kalau orang berbakat lebih disukai orang. Menurut Chang Hai bakat luar biasa tentu mengejutkan orang, namun orang yang bekerja keras sepertinya bisa membuat orang kagum dan suka. Saat Xiu Ming bertanya memang ada orang yang menyukainya, Chang Hai memberitahu pasti kelak bertemu seseorang yang tulus mencintainya dan melindunginya. Mendengar itu terlihat raut kekecewaan pada diri Xiu Ming. Hao Xuan masih curiga dan datang lagi melihat batu itu dan langsung teringat kata pengawalnya di mana sudah bertanya ke pengawal senior yang sudah pensiun di Istana Kekaisaran Moluo. Kalau menurut mereka Istana Kekaisaran Moluo selalu punya keturunan kembar, jika mereka kembar beda jenis kelamin, maka akan aman, namun jika kembar sesama jenis, tidak tahu kenapa hanya dipertahankan satunya, tapi anehnya sampai di generasi Kaisar Chang Hai, malah menjadi anak tunggal. Mendengar itu Hao Xuan menyuruh terus menyelidikinya. Chang Hai menemui Cukong dan meminta maaf karena belakangan ini pekerjaannya menumpuk dan setelah menyelesaikan semuanya, dirinya akan menemaninya. Mendengar itu Cukong menyuruh jangan mengkhawatirkannya, karena baru beberapa hari pulang sudah kelihatan kurus. Chang Hai memberitahu kalau yang dikatakannya memang benar kalau menjadi kaisar sangat membosankan. Cukong menyuruh jangan mengungkit masa lalu dan beranggapan kalau Chang Hai memang benar-benar mengungkitnya. 你不会是想要旧事重提吧？ Chang Hai bertanya kapan dirinya memberitahu ayah dan ibunya tentang pernikahannya dan juga memberitahu 6 alam. Melihat Cukong diam, Chang Hai beranggapan kalau Cukong ragu menjadi suaminya dan pergi. 我就知道，你居然犹豫了。那王夫，哼！啊？不知道该怎么跟你说。 Cukong memberitahu kalau dirinya terlahir sebagai Qilin emas dan ayahnya ingin dirinya kembali dan mewarisinya sebagai ketua klan. Chang Hai mengingat pantas Cukong saat pertama kali mengungkit kakaknya ekspresinya sulit dijelaskan. Cukong mengaku dirinya tidak ingin memperebutkan posisi ketua klan dengan kakaknya karena dia putra sulung, dan seharusnya dia yang mewarisi. Chang Hai tahu itu, kalau tidak, dirinya tidak akan keluar meninggalkan keluarga kerajaan Qilin dan berkelana ke dunia fana dan terlebih menolak surat undangan pernikahan dari klan Moluo dan lebih memilih menikah dengan dirinya yang identitasnya tidak jelas saat itu. Menurut Cukong sekarang situasinya berbeda, jika menikah dengan Chang Hai, pasti orang mengira kalau dirinya adalah penerus klan Qilin, dan kakaknya pasti akan canggung. Chang Hai bertanya apa rencananya. Chang Hai mengira akan membatalkan pernikahan, namun Cukong bersumpah dan tidak berniat membatalkan pernikahan. Cukong memberitahu kalau mengumumkan kepada dunia ada takutnya mendatangkan masalah yang tidak perlu. Cukong meminta tolong ke kakaknya kalau ingin menikah dengan kaisar tanpa identitas pangeran kedua klan Qilin. Cukong memberitahu kalau menyukainya dan sudah sepakat, namun mungkin ada masalah di sisi ayah dan ibu. Mendengar itu Hao Xuan menyindirnya kalau sekarang ingat ayah dan ibu dan memberitahunya kalau mereka menantikan pernikahannya dengan kaisar. Sekarang pernikahan mau dilakukan tapi Cukong membuat masalah besar dengan menghilangkan identitasnya.
Cukong meminta kakaknya untuk membujuknya karena kebahagiaan seumur hidupnya bergantung ke kakaknya. Kemudian Cukong menyuruh kakaknya untuk datang nanti malam karena Chang Hai membuatkan masakan yang enak dan langsung meninggalkannya. Sementara itu Xiu Ming terlihat berlatih untuk memperkuat kekuatannya namun dirinya tidak kuat menahannya. Chang Hai mengundang Hao Xuan untuk makan dan ingin membicarakan pernikahannya dengan Cukong dan mungkin akan merepotkannya. Namun Hao Xuan beranggapan Chang Hai terlalu sungkan dan memberitahu Cukong adik kandungnya, jadi juga urusannya dan setelah pulang ke klan Qilin, dirinya akan langsung mendiskusikan dengan orang tuanya agar hal ini berjalan lancar. Cukong bertanya ke Jin Cheng di mana Xiu Ming karena tidak kelihatan dan Jin Cheng memberitahu kalau dia keluar. Chang Hai yang mendengarnya memarahinya karena membiarkannya keluar sendirian. Tiba-tiba pengawal memberitahu kalau terjadi sesuatu dengan Xiu Ming. Melihat kondisi Xiu Ming, Chang Hai beranggapan kalau Xiu Ming pasti menyerap energi spiritual rumput putih secara paksa hingga menyebabkan serangan balik. Sekarang energi spiritualnya jadi kacau dan langsung menyalurkan energinya untuk menyelamatkannya. Tidak berhasil melakukannya, Cukong meminta untuk mencobanya. Cukong berhasil menyelamatkan Xiu Ming dan Chang Hai langsung bertanya keadaannya. Xiu Ming mengaku baik-baik saja dan bertanya ke Cukong apa dirinya yang menyelamatkannya. Cukong mengaku kalau ini masalah kecil jadi tidak perlu berterima kasih padanya. Xiu Ming tahu kalau Cukong terlahir sebagai Qilin emas jadi jiwanya memiliki efek penyembuhan, tapi yang harus dihabiskan untuk menyelamatkan orang adalah kekuatan jiwanya sendiri. Mendengar itu Chang Hai langsung bertanya apa baik-baik saja. Cukong mengaku dirinya baik-baik saja dan hanya menggunakan 1 kali jadi istirahat 1 atau 2 hari sudah cukup jadi jangan mengkhawatirkannya. Jin Cheng meminta maaf ke Hao Xuan karena tidak melayaninya dengan baik dan Hao Xuan tidak mempermasalahkannya karena sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Jin Chen memberitahu walaupun setelah menikah dengan Kaisar Cukong, menyembunyikan identitasnya di 6 alam, namun klan Moluo akan tetap menghormati Cukong dan tidak berpengaruh antara klan Moluo dan klan Qilin. Mendengar itu Hao Xuan berpikir meskipun Cukong tidak mau mengumumkan identitasnya, tapi dia tetap suami sah Kaisar klan Moluo. Posisi ketua klan Qilin takutnya tetap akan jadi miliknya. Kemudian Hao Xuan bertanya ke Jin Cheng kalau mendengar klan Moluo memiliki sepasang anak kembar beda kelamin yang terlahir lemah dan secara tidak sengaja mendapatkan sebotol obat spiritual di tempat lain. Jin Cheng memberitahu kalau Kaisar sudah pernah beberapa kali memberikan obat spiritual, namun tidak berguna jadi sebaiknya menyuruh menyimpan kembali. Hao Xuan beranggapan kalau sudah banyak menggunakan obat spiritual, jadi apa salahnya menggunakannya dengan memberikannya siapa tahu nanti berguna. Jin Cheng pulang dan saat Jin Luo ingin menyambutnya dia terjatuh. Melihat itu Jin Cheng memberitahu kalau jiwanya terlahir lemah dan ayahnya meminta maaf. Namun Jin Lian memberitahu walaupun dirinya tidak bisa ilmu sihir, dirinya bisa menemaninya. Kemudian Jin Cheng teringat kata-kata Hao Xuan. 有用呢，多付了，也不多这一付。 Jin Cheng akhirnya mencoba obat spiritual yang diberikan Hao Xuan dan menyuruh Jin Lian dan Jin Luo meminumnya. Melihat Jin Luo pusing, Jin Cheng khawatir dan bertanya keadaannya, namun Jin Luo memberitahu kalau tubuhnya merasa nyaman dan bisa melompat-lompat begitupun dengan Jin Lian. Melihat itu Jin Cheng menangis bahagia. Chang Hai yang melihat pelindung tidak seperti biasanya memanggilnya dan bertanya kenapa hari ini terlihat cemas dan beranggapan karena kedua anaknya. Chang Hai menyuruhnya tenang karena klan Dixius sekarang memberikan obat spiritual yang baru, jadi pasti akan dirawat dengan baik jadi tidak perlu mengkhawatirkannya.
Kemudian Jin Cheng bertanya apa yang terjadi dengan Xiu Ming kemarin. Chang Hai memberitahu kalau Xiu Ming mencoba menyerap energi spiritual rumput putih sehingga menyebabkan serangan balik dan menyerang jiwanya. Beruntung dirinya dan Cukong datang tepat waktu. Jika terlambat sedikit, dia akan binasa. Jin Cheng beranggapan Xiu Ming bisa seperti ini sekarang takutnya juga karena Kaisar. 明殿下现在会这着怕，是因为您吧？ Xiu Ming sedang sendirian, kemudian muncul Giok Tianxiong dan ternyata Chang Hai sengaja memberikannya dan memberitahu ada sedikit kekuatannya di dalamnya, dan kelak menyuruh selalu membawanya, namun Xiu Ming beranggapan kalau alat sihir itu begitu berharga jadi tidak mau menerimanya. Chang Hai tetap memaksanya untuk mengambilnya. Xiu Ming menganggap dirinya tidak berguna karena melawan langit dengan paksa dan hanya mempermalukan diri sendiri. Chang Hai memberitahu kalau apapun yang terjadi dirinya adalah keluarganya yang sangat penting. Xiu Ming mengaku selalu terbiasa dengan Chang Hai sejak pertama mengenal dirinya, namun sekarang di luar perkiraannya, Xiu Ming bertanya andai dirinya lebih kuat, apa akan memilihnya. Chang Hai memberitahu kalau dari awal sampai akhir dirinya hanya menganggapnya adik. Mendengar itu Xiu Ming bertanya apa tidak ada kemungkinan sama sekali, dan Chang Hai menggelengkan kepalanya. Cukong mengantarkan kakaknya yang mau pulang dan saat mau berpamitan, Hao Xuan ingat satu hal kalau Kaisar mengobati luka Xiu Ming dan tidak menyangka posisi Xiu Ming lebih tinggi daripada yang dibayangkannya, namun dirinya merasa kekhawatirannya berlebihan dan percaya Kaisar akan tulus pada Cukong namun Cukong langsung pergi. Jin Cheng menemui Hao Xuan dan mengaku ingin mengantarnya pulang, namun Hao Xuan memberitahu tidak perlu sungkan, dan saat Hao Xuan pergi, Jin Cheng memanggilnya. Hao Xuan mendatanginya dan bertanya ke Jin Cheng datang mencarinya ada urusan apa. Jin Cheng mengingatkan obat spiritual yang diberikan padanya kalau saat memberikan ke kedua anaknya kesehatan semakin membaik dan bertanya apa masih mempunyai obat spiritual itu lagi. Hao Xuan mengaku kalau ada, namun untuk mendapatkannya tidak mudah. Mendengar itu Jin Cheng berlutut dan mengatakan asalkan memilikinya, dirinya akan mengabulkan semua keinginannya. Melihat itu Hao Xuan menyuruhnya bangun. Hao Xuan bertanya lagi jika mendapatkan obat spiritual maka akan menukarkan dengannya. Jin Cheng bertanya apa yang diinginkannya. Dirinya akan melakukan apapun untuk mengusahakannya. Hao Xuan langsung membisikkan ke telinganya. Mendengar itu Jin Cheng menolaknya karena tidak mungkin mengkhianati klan Moluo. Hao Xuan beralasan hanya khawatir dengan Cukong jadi ingin setiap hari tahu hal-hal yang terjadi pada klan Moluo. Hao Xuan tidak memaksanya kalau memang tidak bersedia dan meninggalkannya. Namun Hao Xuan memberitahu kalau dirinya berubah pikiran bisa menghubunginya lewat ini dengan mengeluarkan roh penghubung dari tangannya. 跟我联系。 Chang Hai menyuruh Xiu Ming untuk memakainya dan Cukong menyuruhnya berhenti dan tahu kalau itu Giok Tianxiong yang bisa memulihkan jiwa, namun efeknya kecil jadi walaupun memakainya puluhan ribu tahun juga hanya pelan-pelan disembuhkan dan menyarankan biar dirinya sendiri yang menyembuhkan lukanya maka akan sembuh dalam sekejap. Xiu Ming dan Chang Hai tidak setuju dan menjawab bersamaan. 不可以， Xiu Ming mengaku tidak perlu simpatinya. Mendengar itu Cukong berpikir kalau Xiu Ming malu menghabiskan jiwanya tapi tidak malu membiarkan Chang Hai menghabiskan jiwanya. Chang Hai langsung menyuruh Cukong jangan menindasnya lagi dan menanyakan ke Xiu Ming sebenarnya nyawanya yang penting atau harga dirinya yang lebih penting dan menyuruh untuk memakainya setiap hari dan tidak boleh dilepas. Melihat Cukong tertawa, Chang Hai menyindirnya karena belum memarahinya dan membuat Cukong mengakui kesalahannya dan memberikan anggur dan berjanji kelak jika Chang Hai tidak meminta, dirinya pasti tidak akan mengobati orang lain dan menyuruhnya jangan marah. Melihat Chang Hai diam, Cukong berteriak. 别生气了，我知道错啦。哎行了你还生不生气吗？ 吵死人了都。 Chang Hai tersenyum dan langsung mengambil anggurnya dan pergi dari sana. Cukong yang masih belum tahu jawabannya mengejarnya. 不生气，不生气，不生气，不生气。 Xiu Ming beranggapan bertahun-tahun mengenalnya tidak pernah tersenyum padanya seperti itu dan mungkin sejak awal dirinya seharusnya melepaskan obsesi dan prasangka di hatinya dan berpikir kalau Cukong memang pasangan sejati Chang Hai. 他还真正的归宿。 Sementara itu Jin Cheng mengantar makanan ke Putri Mingyu. Putri yang tahu kalau Jin Cheng sedang sedih bertanya siapa yang membuatnya sedih.
Namun Jin Cheng tidak memberitahunya dan menyuruhnya makan dan langsung berpamitan. 属下告退了，请您慢用。 Jin Cheng yang melihat Jin Lian dan Jin Luo berlarian terlihat senang, bahkan mereka bercanda bersama. Namun tiba-tiba Jin Luo dan Jin Lian tidak sadarkan diri dan membuat Jin Cheng panik, dan saat ingin memberikan obat spiritualnya, obatnya sudah habis. Kemudian Jin Cheng mengingat kata-kata Hao Xuan, karena tidak punya pilihan lain dan takut kedua anaknya kenapa-kenapa, terpaksa Jin Cheng mengeluarkan alat penghubung memanggil Hao Xuan. Pengawalnya memberi selamat ke Hao Xuan karena kelak posisi ketua klan menjadi miliknya, namun Hao Xuan beranggapan memberinya selamat terlalu dini karena ayahnya hanya marah sesaat, sehingga memerintahkannya untuk mengurus orakel sementara. Namun menurut pengawalnya, pangeran kedua bersikeras menyembunyikan identitas untuk menikah dengan kaisar klan Moluo dan itu memalukan klan Qilin. Jadi mana bisa ketua klan memaafkannya begitu saja? Setelah kejadian ini ketua klan pasti akan mengerti dan hanya Hao Xuan yang menurutnya merupakan harapan klan Qilin. Melihat penghubungnya datang kepadanya, Hao Xuan memberitahu tidak perlu bersusah payah lagi mencari orang lain karena orang yang benar paham situasinya sudah datang dan Hao Xuan langsung tersenyum. 属下告退。 Jin Luo bertanya ke kakaknya apa kita akan mati. Jin Lian memberitahu kalau tabib mengatakan masih tersisa 2 tahun lagi, jadi akan terus menemaninya. Jin Cheng yang melihatnya dari belakang terlihat resah, tiba-tiba Hao Xuan sudah duduk di rumahnya. Jin Cheng langsung meminta untuk memberikan obat spiritualnya, namun Hao Xuan bertanya apa sudah mau bekerja dengannya. Jin Cheng mengingatkan bukankah hanya menyampaikan kabar pangeran kedua dan Hao Xuan beranggapan kalau keadaan saat ini berbeda dengan yang dulu. Hao Xuan memperlihatkan obat spiritualnya dan memberitahu jika menyetujui syarat yang diberikannya maka obat spiritualnya ini akan jadi miliknya, namun jika dirinya terus ragu, lain kali saat mencarinya, akan ada perubahan seperti apa dirinya juga tidak bisa memberinya jaminan. Jin Cheng memberitahu kalau bisa bekerja dengannya, namun Jin Cheng mengingatkan kalau dirinya tidak bisa mengkhianati klan Moluo dan juga mengkhianati kaisar dan Jin Cheng langsung berjanji pada Hao Xuan. Mendengar itu Hao Xuan tidak tahu perkataan mana yang asli dan mana yang palsu jadi menyuruhnya untuk bersumpah, jika Jin Cheng sengaja membohonginya, maka anaknya akan binasa dan jiwanya musnah. Mendengar itu Jin Cheng langsung terkejut. Jin Cheng akhirnya bersumpah demi anaknya. 我的子女会元神尽灭。 Hao Xuan mengaku tidak akan membuatnya kesulitan karena hanya ingin tahu kekuatan misterius yang muncul sekejap di halaman, sebenarnya berasal dari siapa. Jin Cheng bilang sudah memberitahunya namun Hao Xuan menyuruhnya memikirkan baik-baik karena sudah bersumpah, jika membohonginya maka sumpahnya akan menjadi kenyataan pada sepasang anak kembarnya itu. Hao Xuan beranggapan menurut kebiasaan kelahiran kembar keluarga kerajaan Moluo, Kaisar Changhai tidak mungkin adalah anak tunggal, karena kembar beda kelamin tidak mungkin disembunyikan sampai seperti ini dan hanya ada satu jawaban. Hao Xuan menebak kalau kekuatan misterius itu seharusnya berasal dari Tuan Putri yang telah dilenyapkan. Melihat reaksi pelindung, Hao Xuan mengira tebakannya benar dan sudah membantunya dengan memberikan obat spiritual kepadanya. 有劳了。 Saat Changhai tidur, dia bermimpi kembarannya dan bertanya siapa dirinya karena mirip dengannya namun dia tiba-tiba hilang dan Cukong membangunkannya. 为什么你跟我长得一模一样？你怎么不说话呀？哎， Cukong bertanya sedang mimpi apa sampai mengerutkan dahinya dan Changhai memberitahu bertemu seorang wanita yang mirip dengannya dan beranggapan kalau mungkin dirinya yang terlalu menginginkan saudari. Cukong kemudian mengajak memikirkan pernikahannya dan Changhai berpikir pada saatnya nanti ingin kembali ke rumah kayu kecil karena di sana tenang dan bahagia, juga hanya berdua. Menurut Cukong pernikahan Kaisar Moluo seharusnya disorot dan dirayakan 6 alam, namun karena dirinya membuatnya jadi menderita. Changhai memberitahu tidak seperti yang dipikirkannya karena sejak kecil meskipun tumbuh di istana kekaisaran tapi waktu yang paling bahagia dalam hidupnya adalah saat-saat di rumah kayu kecil dan mengaku ingin menikah dengannya di sana.
Cukong mengaku kalau kakaknya sudah pulang beberapa hari dan sudah menulis surat padanya, namun kakaknya belum membalasnya dan sedikit khawatir. Chang Hai tahu kalau Cukong menyembunyikan identitasnya menikah dengannya demi kakaknya, kalau tidak hubungan mereka akan semakin jauh. Namun Chang Hai bertanya jika harus memilih, apa dirinya akan meninggalkannya. Mendengar itu Cukong memberitahu walaupun 6 alam menentang pernikahan ini, dirinya tidak akan berubah pikiran. Mendengar itu Chang Hai menciumnya. Jin Cheng bertemu kembaran Chang Hai, Putri Mingyu dan teringat janjinya kepada Kaisar Moluo yang dahulu kalau Kaisar menyerahkan Putri Mingyu padanya dan tidak akan memberitahu keberadaan Putri Mingyu. Namun di situasinya saat ini Jin Cheng tidak bisa berbuat apa-apa. Putri Mingyu yang melihat Jin Cheng hanya berdiri bertanya apa terjadi sesuatu. Jin Cheng memberitahu Mingyu kalau Jin Lian dan Jin Luo sudah diselamatkan dan mungkin sebentar lagi mereka bisa seperti anak-anak normal. Mendengar itu Putri Mingyu beranggapan dirinya baik sekali kepada anaknya. Jin Cheng memberitahu kalau ayahnya juga seperti itu kepadanya. Putri Mingyu bertanya keluarganya seperti apa dan mengaku bermimpi bertemu seorang wanita yang mirip dengannya dan menggambarnya di kertas. Apakah dia saudarinya dan punya firasat sebentar lagi akan berbicara dengannya? Jin Cheng terkejut dan langsung mengeluarkan energinya. Putri Mingyu memberitahu kalau tidak bermaksud mengganggunya dan hanya ingin bertemu dengannya dalam mimpi dan memohon jangan menghalanginya bertemu. Namun Jin Cheng meminta maaf kalau ingin mengendalikan energi jahat, menyuruh fokus mengumpulkan energi dan melarangnya terganggu dunia luar, jadi Jin Cheng harus memutuskan jalur yang menghubungkan mimpinya dan Kaisar. Putri Mingyu bertanya bahkan jika dia adalah keluarga satu-satunya apa juga tidak boleh. Jin Cheng memberitahu kalau keberadaannya tidak boleh diketahui orang luar bahkan Kaisar. Cukong dan Chang Hai melihat bintang berubah dan menurut Cukong mungkin akan ada orakel datang, namun menurut Chang Hai orakel hanya datang sekali dalam puluhan ribu tahun. Setiap kali orakel datang, itu berarti ada satu hal yang membahayakan 6 alam yang akan terjadi. Mendengar itu Cukong menyuruhnya tenang karena dirinya kilin emas jadi akan membantunya dan Chang Hai akan mengandalkannya. Hao Xuan yang melihatnya langsung memunculkan orakel. Hao Xuan membaca orakel yang bertuliskan Putri Klan Moluo menjadi jahat dan akan memusnahkan dunia. Hao Xuan mengira kalau Tuan Putri yang jejaknya dihilangkan itu adalah penyihir dalam orakel yang akan memusnahkan dunia. Di dunia ini tidak ada yang tahu tentang putri itu, yang 6 alam ketahui hanya seorang Kaisar Chang Hai. Hao Xuan beranggapan jika dia menjadi jahat dan memusnahkan dunia, maka sia-sia saja Cukong menjadi suami Kaisar wanita dan saat itu klan Moluo juga akan jadi sasaran semua orang dan dirinya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memimpin klan Kilin menjadi pemimpin 6 alam. Karena memunculkan orakel, Hao Xuan terkena kutukan yang ada di tangannya. Pengawalnya yang melihat Hao Xuan terjatuh bertanya ada apa dan Hao Xuan memfitnahnya dengan menyuruh pengawalnya mengatakan ke ayahnya kalau Kaisar Chang Hai akan menjadi jahat dan memusnahkan dunia. Hao Xuan beranggapan dirinya sudah menahan penghinaan selama bertahun-tahun demi suatu hari nanti bisa menjadi penguasa 6 alam meskipun harus banyak berkorban juga tidak akan ragu. Jadi klan Moluo, Cukong jangan harap bisa menghalanginya menduduki posisi tertinggi ini. Cukong ingin memberi kejutan ke Chang Hai dengan menyuruh menutup matanya dan saat Cukong menyuruh membuka matanya, Chang Hai melihat sepasang gaun pengantin. Melihat itu Chang Hai berpikir kalau beberapa hari ini begitu misterius ternyata menyiapkan ini untuknya. Cukong berpikir kalau dirinya sibuk berpolitik, jadi urusan ini harus diurus oleh calon suaminya dan bertanya apa suka dengan ini. 非常喜欢。那既然这么喜，
Tiba-tiba Jin Cheng datang dan memberitahu kalau ada orakel dari langit yang katanya Kaisar Wanita Moluo akan menjadi jahat dan memusnahkan dunia. Mendengar itu Chang Hai menyuruh jangan panik karena orakel hanya lamaran dan berpikir kalau dirinya tidak ingin menjadi jahat. Mungkin ada orang yang akan memaksanya, namun Cukong langsung bilang tidak mungkin karena Chang Hai bukan penyihir. Jin Cheng juga berpikir begitu karena jika sungguh ada penyihir juga tidak mungkin Kaisar. Kemudian Jin Cheng beranggapan yang dimaksud orakel adalah Putri Mingyu. Selain Hao Xuan tidak ada yang tahu keberadaannya dan sejak zaman Bahari yang bertanggung jawab atas orakel adalah klan Qilin. Cukong menyuruh Chang Hai jangan terlalu berpikir dan akan melihat apa yang terjadi dan menyuruh menunggunya kembali. Saat Cukong kembali ke klan Qilin, Hao Xuan datang dan sudah menduga setelah membaca orakel pasti akan datang ke sini. Jadi karena sudah kembali, Hao Xuan menyuruhnya jangan pergi lagi. Hao Xuan tahu hubungannya dengan Chang Hai dan pasti tidak akan mudah meninggalkannya. Namun sekarang orakel lahir, Cukong terus tinggal di klan Moluo, tidak hanya mengabaikan keselamatannya, tapi juga akan mempengaruhi klan Qilin. Cukong memberitahu kalau tahu Chang Hai dan dia tidak akan menjadi jahat. Hao Xuan menyuruhnya jangan keras kepala dan menganggapnya memohon ke Cukong, namun Cukong memberitahu perasaannya ke Chang Hai, walaupun menipunya juga tetap akan kembali ke sisinya. Cukong mengaku sudah membuat janji pernikahan, jadi tidak peduli dia adalah dewa atau iblis, seumur hidup ini tidak akan mengecewakannya. Karena Cukong tidak mendengar nasihatnya, Hao Xuan menyuruh pengawal menangkap Cukong. Mendengar itu Cukong menyerang dan langsung pergi dari sana. Hao Xuan beranggapan dengan adanya orakel ini, Chang Hai dan klan Moluo akan menjadi musuh 6 alam, dan pada saat itu dirinya akan memimpin klan Qilin menjadi pemimpin 6 alam dan membuat dunia ini tunduk padanya. Sementara itu Jin Cheng menyuruh Putri Mingyu menghentikan energi jahatnya, jika dirinya terus membiarkannya mengganas, cepat atau lambat dirinya akan ditelan. Mingyu beranggapan dirinya terlahir sebagai anak buangan, jadi biarkan dirinya tumbuh alami. Xiu Ming datang dan menemui Chang Hai, menurutnya rumor-rumor di luar itu omong kosong dan tidak perlu mempedulikannya, meskipun Cukong tidak kembali dirinya akan tetap di sisinya. Kemudian Cukong datang dan menyuruh Xiu Ming jangan mengkhawatirkannya. Chang Hai bertanya kenapa lama sekali dan Cukong beralasan kalau pernikahan sudah dekat, jadi dirinya mampir ke rumah kecil sekalian beres-beres dan memberitahu kalau sekarang yang terpenting adalah pernikahan mereka. Xiu Ming memberitahu kelak kebahagiaan Chang Hai diserahkan padanya. Jika tidak memperlakukannya dengan baik dirinya tidak akan mengampuninya. Cukong merasa kalau kata-kata ini tidak perlu dikatakan dan Xiu Ming mengajaknya tos. Tiba-tiba salah satu pengawal memberitahu kalau tadi tiba-tiba Tuan Muda dan Nona muntah darah dan pingsan. Setelah diperiksa tabib katanya jiwa Tuan Muda dan Nona lemah, sudah sekarat dan akan mati. Mendengar itu Jin Cheng langsung lemas. Jin Cheng mengingat kembali kata-kata Hao Xuan yang bisa menyembuhkan anaknya dan langsung pergi menemuinya. Hao Xuan bertanya datang mencarinya ada urusan apa? Karena sekarang situasinya rumit, semua anggota klan mengawasi klan Moluo dengan ketat. Jika ditemukan orang lain bahwa dirinya sering berhubungan dengan pelindung klan Moluo, takutnya ada masalah yang tak perlu. Jin Cheng berlutut dan memohon ke Hao Xuan untuk menyelamatkan anaknya, karena Jin Luo dan Jin Luan sudah tidak kuat lagi. Namun Hao Xuan beranggapan kalau Jin Cheng datang, dirinya juga tidak bisa apa-apa. Mendengar itu Jin Cheng mengingatkan kalau sudah berjanji padanya asalkan bekerja untuknya akan menyelamatkan anaknya. Hao Xuan memberitahunya walaupun akan membunuhnya, yang bisa menyelamatkan anaknya di 6 alam ini hanya Cukong. Hao Xuan memberitahu di dunia ini hanya Cukong yang terlahir Qilin emas, jadi jiwanya berhasiat untuk menyembuhkan, jadi jika ingin menyelamatkan anaknya dirinya harus mencarinya. Jin Cheng berpikir kalau semua ini sudah direncanakan Hao Xuan dengan makan obat spiritual yang diberikannya, energi mereka habis dan jiwa mereka rusak lebih awal. Selain itu yang dilakukannya ini untuk menjebak pangeran kedua tapi Hao Xuan menyangkalnya karena memberikan obat spiritualnya itu juga berniat baik. Jadi bagaimana dirinya tahu kalau obat itu adalah dimakan anak kecil, apalagi Cukong adik kandungnya mana mungkin mencelakainya.
Hao Xuan mengaku sudah memberitahunya sejak awal sampai akhir untuk menyelamatkan anaknya, jadi langkah demi langkah adalah pilihannya sendiri. Hao Xuan berpikir asalkan Jin Cheng memohon, pasti Cukong akan turun tangan dan setelah jiwanya terluka parah, Chang Hai tidak mungkin tinggal diam, saat itu tidak ada lagi yang bisa menghentikan rencananya. Hao Xuan yang sudah berhasil memprovokasi ayahnya kalau Cukong tetap berhubungan dengan Kaisar Moluo menyuruhnya bergabung dengan klan-klan lain untuk mengawasi ketat klan Moluo dan maju di garis terdepan karena tidak ingin reputasi klan Qilin rusak. Cukong dan Chang Hai sudah memakai gaun pengantin di hari pernikahannya dan mengingat saat mereka bersama tanpa identitas. Kemudian Cukong mengingatkan sumpahnya saat ada meteor jatuh dan setelah melewati malam ini mereka adalah suami istri yang sesungguhnya dan langsung mengajak minum bersama. 生死相随，白首不离。 Chang Hai memberitahu kalau ada sesuatu untuknya dengan mengeluarkan benang pemilih jodoh yang didapatkan di kuil perjodohan dunia fana. Menurut Chang Hai walaupun dari dunia fana, benang ini ajaib juga karena benar-benar membantu dirinya mendapatkan seorang kekasih. Mendengar itu Cukong ingin menemaninya ke kuil perjodohan untuk berterima kasih. Namun menurut Chang Hai seharusnya Cukong harus berterima kasih padanya karena berkat dirinya yang melakukan adegan menolong wanita cantik. Cukong mendapatkan istri yang baik dan cantik sepertinya. Mendengar itu Cukong mengaku masuk akal dan langsung berterima kasih ke Chang Hai. 多谢娘子。 Kemudian Chang Hai memasukkan sedikit jiwanya ke dalam benang ini dan menyuruh memasukkan ke dalam tubuhnya, jadi kemanapun dirinya pergi, Chang Hai tetap bisa menemukannya. Cukong juga menambahkan sedikit jiwanya, jadi di kehidupan berikut-berikutnya, Chang Hai tetap bisa menemukannya.于此行。帝君，儿殿下。 Tiba-tiba Jin Cheng datang dengan membawa Jin Lian dan Jin Luo yang sedang sekarat. Jin Cheng mengaku dirinya pantas mati karena mengganggu malam pernikahannya, namun meminta untuk menyelamatkan mereka. Cukong langsung menyalurkan energi jiwanya ke Jin Lian dan Jin Luo. Cukong berhasil menyelamatkan mereka dan Jin Cheng langsung berterima kasih pada Cukong. Chang Hai menyuruh membawa ke kamarnya, namun Chang Hai yang tahu jiwa Cukong pasti berkurang langsung bertanya dan Cukong mengeluarkan darah dan pingsan. Cukong! 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 Hao Xuan pergi ke tempat Putri Mingyu dan ternyata Putri Mingyu adalah putri Raja Klan Moluo yang belum pernah diperkenalkan itu. Putri Mingyu bertanya siapa dirinya dan di mana Jin Cheng. Hao Xuan mengaku itu tidak penting dan menyuruh ikut dengannya karena bisa membawanya pergi dari sini. Namun Putri Mingyu ingin Jin Cheng menemuinya. Hao Xuan memberitahu kalau ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk pergi. Namun melihat Putri Mingyu diam, Hao Xuan beranggapan kalau Putri suka tinggal di tempat yang gelap gurita ini. Mendengar itu Putri bersedia ikut dengannya. 我愿意跟你走。 Hao Xuan akan membawanya pergi sekarang juga namun dirinya mengaku telah memeras otak. Jadi apa yang akan didapatkannya? Putri Mingyu bertanya apa yang diinginkannya. Hao Xuan tidak menginginkan banyak dan mengeluarkan perjanjian jiwa dan memberitahu asalkan menandatangani perjanjian dan menyelesaikan 3 hal yang diperintahkannya, maka Hao Xuan akan memberinya kebebasan. Tentu saja jika ingin mendapatkan kebebasan juga harus berkorban. Saat Putri Mingyu menyentuhnya perjanjian jiwa, Hao Xuan memberitahu kalau sudah menyetujui perjanjian jiwa, maka harus menurutinya, karena jika tidak, dirinya pasti tahu apa yang dinamakan lebih baik mati daripada hidup. Hal pertama adalah Hao Xuan menyuruh Putri Mingyu membunuh seluruh klan Dixiu. Pada saat itu biarkan 6 alam melihat dengan jelas, sebagai pengikut klan Moluo yang paling setia, pada akhirnya berakhir seperti apa. Putri Mingyu langsung membantai semua klan Dixiu.
Putri Mingyu melapor ke Hao Xuan kalau seluruh klan Dixiu sudah musnah. Mendengar itu Hao Xuan beranggapan kalau sekarang 6 alam sudah tahu kalau Chang Hai menjadi iblis karena membunuh orang yang tidak bersalah. Hao Xuan memberitahu juga kalau hal kedua sudah selesai. Saat Putri Mingyu bertanya hal ketiga apa, Hao Xuan mendatanginya dan memberitahu kalau dirinya harus mempersembahkan kekuatannya padanya untuk digunakan olehnya. 力量陷阱。 Putri Mingyu tidak bisa melepas ikatannya dan Hao Xuan memberitahu tidak perlu meronta-ronta karena sejak dirinya mendatangani perjanjian jiwa dengannya, dirinya tidak akan bisa lolos dari genggamannya. Sementara itu Chang Hai masih berusaha menyembuhkan jiwa Cukong. Namun tiba-tiba Chang Hai merasakan sakit di dada seperti ada yang mengambil setengah kekuatan dewa dari tubuhnya. Mendengar itu Jin Cheng beranggapan kalau terjadi sesuatu dengan Putri Mingyu. Jin Cheng akhirnya memberitahu kalau keanehan yang dirasakannya mungkin berhubungan dengan Putri Mingyu dan takutnya dia jatuh ke tangan Hao Xuan dan menyuruh untuk menyelamatkannya. Chang Hai bingung dan bertanya siapa Mingyu. Jin Cheng memberitahu kalau menyembunyikan sesuatu darinya. Kerajaan Moluo selalu terlahir kembar, waktu itu permaisuri melahirkan anak kembar perempuan satunya adalah dirinya dan satunya adalah Putri Mingyu, namun kerajaan Moluo selalu memiliki kutukan jika kembar dengan jenis kelamin sama, salah satunya akan terlahir dengan energi jahat, merupakan bibit iblis sejak lahir, jadi sejak lahir Chang Hai dan Mingyu sudah ditakdirkan kalau Chang Hai adalah dewa dan Mingyu adalah iblis, jadi sebelum dirinya dan Mingyu terhubung, harus dimusnahkan. Namun saat itu mendiang kaisar tidak tega dan menyuruhnya untuk mengurung dan mengawasinya. Jin Cheng saat itu ingin menyelamatkan anaknya, namun malah masuk ke jebakan Hao Xuan si pengkhianat itu dan memancing keberadaan Mingyu dan menduga kalau orakel itu hasil dari rekayasa Hao Xuan. Jin Cheng mengaku salah dan setelah menyelamatkan Putri Mingyu, dirinya akan menerima hukumannya. Chang Hai lalu berpamitan ke Cukong setelah menyelesaikan itu, akan kembali mencarinya. Chang Hai dan Jin Cheng ke tempat Mingyu, namun dia tidak ada di sana dan saat Chang Hai melihat lukisan yang digambarnya, Chang Hai tersenyum. Chang Hai merasakan lagi sakit di dadanya dan menurutnya kekuatan Mingyu sudah sepenuhnya ditarik. Jin Cheng memberitahu kalau kekuatan Mingyu bersumber sama dengan Chang Hai, sulit menemukan lawan di 6 alam, jika dia benar-benar jatuh ke tangan Hao Xuan dan dimanfaatkan olehnya, maka seluruh 6 alam akan benar-benar berbahaya. Mendengar itu Chang Hai mengaku tidak akan membiarkan ini terjadi. Hao Xuan berhasil menyerap semua energi Mingyu dan beranggapan kalau sekarang dia tidak peduli kilin emas atau apa, mulai sekarang semua akan takluk padanya. Hao Xuan mengingat masih ada Chang Hai dan berpikir jika bisa sekaligus menyerap kekuatan Chang Hai, maka di 6 alam ini dirinya tidak akan tertandingi. Saat Chang Hai kembali bersama Jin Cheng, Hao Xuan langsung memfitnahnya karena membunuh klan Dixiu yang begitu setia pada klan Moluo, malah membunuhnya dengan kejam dan menghubungkan dengan yang ada di orakel kalau dirinya adalah iblis pemusnah dunia. Chang Hai menyebut Hao Xuan bermuka dua dan menyuruh menyerahkan Mingyu, namun Hao Xuan berpura-pura tidak tahu Mingyu siapa dan Jin Cheng beranggapan kalau Hao Xuan mengendalikan Mingyu dan menyuruh menjadi kaisar untuk membunuh klan Dixiu. Hao Xuan memberitahu kalau seluruh 6 alam tahu kalau Chang Hai tidak punya saudara dan menganggap klan Moluo sungguh licik karena demi menghindari tanggung jawab atas kesalahan ini, bisa-bisanya membuat alasan konyol. Kemudian Hao Xuan dengan membawa nama keadilan menyuruh pasukan klan Qilin untuk membunuh Chang Hai. Jisha Monu. Hao Xuan ingin menyerang Chang Hai, Jin Cheng yang melihatnya mengorbankan tubuhnya dan membuatnya terluka.
Jin Cheng mengaku bersalah ke mendiang kaisar dan juga putri Mingyu dan menyuruh Chang Hai menemukan Mingyu, jangan biarkan dia dituduh menghancurkan 6 alam. Jin Cheng menyuruh Chang Hai sampaikan maaf padanya dan Jin Cheng pun langsung pingsan. Melihat itu Chang Hai marah dan mengeluarkan semua kekuatannya. Hao Xuan yang melihatnya ingin tahu antara kekuatan kakak adik ini siapa yang lebih unggul dengan mengeluarkan kekuatan putri Mingyu. Chang Hai menyerangnya dengan pedang, walaupun ada dinding pembatas yang menghalanginya, pedang itu sedikit demi sedikit masuk dan akan mengenai tubuh Hao Xuan, dan saat pedang itu sudah menusuk Hao Xuan, tiba-tiba Chang Hai mendengar suara Mingyu memanggilnya kakak dan ada wajahnya pada diri Hao Xuan. Melihat itu membuat Chang Hai lengah dan Hao Xuan langsung menyerang balik dan membuat Chang Hai terluka. Akhirnya Cukong tersadar dan langsung menyebut Chang Hai. Hao Xuan beranggapan setelah menyerap semua energinya, di 6 alam ini siapa lagi yang bisa menandinginya. Melihat Chang Hai kabur, Hao Xuan langsung mengejarnya. Di saat Hao Xuan mengeluarkan energinya, energi Mingyu yang sudah di dalam tubuhnya memberontak dan menyuruh membunuhnya saja karena tidak ingin membunuh orang lagi. Hao Xuan beranggapan kalau adiknya sangat hebat, walaupun energi spiritualnya telah diserap dan menjadi miliknya, bisa-bisanya masih begitu kuat dan memberitahu seberapa besar derita yang dia alami dan hari ini anggap saja menebus kesalahan adiknya. Hao Xuan memberitahu kalau tidak akan mempersulit kematiannya mengingat hubungannya dengan Cukong. Chang Hai menyebut kalau dibandingkan dengan adiknya, Hao Xuan lebih buruk. Mendengar itu Hao Xuan menyuruh jangan gunakan kata-kata itu untuk menghasutnya lagi, karena tidak ada untungnya baginya, dan saat Hao Xuan ingin menyerangnya Cukong datang. Cukong tidak percaya ternyata memang Hao Xuan. Melihat itu Hao Xuan awalnya berencana tidak membiarkan Cukong tahu, namun karena sudah melihatnya, dirinya juga tidak berdaya dan memberitahu jika dirinya yang dulu tidak akan menang melawan Cukong, tapi sekarang sudah berbeda dan mengaku diberkati langit dan memiliki kekuatan Mingyu, jadi ingin mencobanya dengan mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Cukong. Chang Hai yang melihat Cukong terdesak berpikir semakin lama kekuatan Mingyu berada di dunia ini, bahaya Cukong akan terus bertambah. Chang Hai tahu kalau kekuatan sumbernya dan Mingyu sama, jadi dengan dirinya mati baru bisa membuat kekuatan Mingyu hilang selamanya. Chang Hai menyuruh Cukong untuk hidup lebih baik. Cukong yang melihatnya menyuruh Chang Hai jangan melakukan hal bodoh karena pernah berjanji akan menua bersamanya. Chang Hai meminta maaf karena membohonginya lagi dan terjun ke alam hampa. Cukong yang melihatnya mengejarnya dan ingin menghentikannya, namun tangannya tidak bisa menggapainya. Di saat kematian Chang Hai, tiba-tiba gambaran masa depan muncul di mana dirinya bertemu lagi dengan Cukong dan mengira kalau memang ini takdir mereka. Sementara itu Cukong akhirnya mengingat semuanya dan menemukan kebenaran 30.000 tahun yang lalu. Cukong berpikir setiap kali ingatannya dihapus olehnya, dipaksa terjebak dalam siklus tak berujung ini dan kali ini merasa harus mengaktifkan piring Tianji. Cukong bertanya kenapa ke Hao Xuan. Hao Xuan beranggapan kalau Cukong sangat mencintainya, tapi bagaimanapun juga pemenang terakhir adalah dirinya. Kini di 6 alam semua tahu kalau Chang Hai adalah wanita iblis pemusnah dunia, sedangkan dirinya adalah pahlawan besar yang memimpin 6 alam untuk melawan wanita iblis. Cukong tertawa dan memberitahu ke kakaknya kalau dirinya tidak akan berhasil. Hao Xuan memberitahu kalau akan menghapus ingatannya yang menyakitkan ini. Mendengar itu Cukong mengaktifkan piring Tianji di belakang punggungnya.
Hao Xuan memberitahu kalau semua yang berhubungan dengannya akan menghilang sepenuhnya dari dunianya. Kemudian Xiu Ming datang dan bertanya di mana Chang Hai. Hao Xuan memfitannya dengan bilang Chang Hai menjadi wanita iblis. Beruntung Cukong turun tangan dengan mengorbankan setengah jiwanya memasukkan Chang Hai ke dalam alam hampa dan membuatnya lenyap. Xiu Ming menangis dan mengaku menyesal karena tidak membunuh dengan tangan sendiri. Kembali ke alam langit, kakek penjodoh mengkhawatirkan mereka karena sudah terlalu lama dan belum kembali. Namun tiba-tiba Xiang Yun kembali. Melihat itu kakek penjodoh bertanya keadaannya. Kakek penjodoh bertanya pergi kemana melewati cobaan karena Dewi Pengubah Nasib mencarinya tetapi tetap tidak menemukan apapun. Akhirnya Xiang Yun mengerti kalau 30.000 tahun yang lalu, Hao Xuan memalsukan orakel dan memanfaatkan Ming Yu untuk menjebaknya menjadi jahat dan memusnahkan dunia, sehingga klan Moluo menderita dan dianiaya selama ribuan tahun. 30.000 tahun kemudian, Pelindung Li dibunuh dan sebelum meninggal, dia menyembunyikan kebenaran pemalsuan orakel di dalam sajak kanak-kanak dan Xiang Yun mengira kematiannya pasti ada hubungannya dengan Hao Xuan dan langsung pergi. Kakek penjodoh yang melihatnya berpikir akan terjadi masalah besar karena dulu saat Xiang Yun membuat masalah, juga seperti ini. Xiang Yun menemui Hao Xuan di istana Changning dan saat melihat Xiang Yun, Hao Xuan memberitahu kalau mengutus orang untuk mengundangnya dan tidak menyangka malah datang sendiri. Kemudian Hao Xuan bertanya di mana Cukong dan bertanya bagaimana melewati cobaan kali ini dan pergi kemana saja. Xiang Yun terdiam dan masih terlihat marah dan ingin melampiaskannya. Namun beruntung Cukong tepat waktu datang dan menyuruhnya jangan bertindak ceroboh dengan memegang tangannya. Xiang Yun akhirnya sadar kalau sekarang dirinya bukan Chang Hai dan tidak memiliki kekuatan Chang Hai dan tidak boleh ceroboh dan membuatnya berwaspada. Akhirnya Xiang Yun bersandiwara dengan mengarang cerita saat melewati cobaan dan bertengkar dengan Cukong. 你怎么不在凡间守着你那群？ Hao Xuan kemudian menyuruhnya berhenti karena itu hanya cobaan cinta jadi tidak perlu diributkan. Hao Xuan ingin bertanya ke Cukong bagaimana cobaan cintanya kali ini dan mengingatkan kalau kebangkitan Chang Hai sudah dekat, jadi jika jiwanya belum pulih, maka kejatuhan 6 alam sudah dekat. Cukong beralasan kalau saat turun ke dunia fana terjadi fenomena bintang 7 sejajar, jadi menyebabkan kekacauan ruang dan waktu. Dan di dunia fana juga terjadi beberapa kecelakaan dan hampir kehilangan nyawa, sehingga cobaan cinta di dunia fana kali ini tidak berhasil. Mendengar itu Hao Xuan mengaku senang mereka selamat dan menyuruhnya berhati-hati. Kemudian Cukong berpamitan pergi. Cukong langsung bertanya kenapa menghadap kakaknya tanpa menunggunya kembali dan menganggap terlalu berbahaya. Cukong meyakinkan kalau kali ini tidak akan membiarkannya sendirian menghadapinya dan akan menemaninya. Cuma dalam masalah ini harus direncanakan dengan matang. Cukong menyuruh Xiang Yun untuk percaya padanya dan pernah berjanji akan membersihkan tuduhan atas klan Moluo dan membersihkan namanya, serta membalaskan dendam pelindung Li. Hanya saja dirinya perlu berpikir matang sebelum bertindak. Jika memulai perang sekarang maka akan merugikan. Xiang Yun tahu itu, namun ketika dirinya teringat klan Moluo selama 30.000 tahun ini, dirinya pasti merasa sakit hati. Cukong memeluknya dan harus memastikan kalau tidak ada kesalahan. Xiang Yun bertanya kalau perjodohan ini sudah terjalin 30.000 tahun yang lalu atau karena cobaan cinta. Cukong memberitahunya entah itu sekarang atau 30.000 tahun yang lalu, dirinya ditakdirkan untuk menemukan Xiang Yun. Cukong memberitahu setelah merehabilitasi klan Moluo, ingin mengajaknya ke pernikahan yang belum terselesaikan. Xiang Yun bingung bagaimana membuktikan kalau Hao Xuan telah memalsukan orakel. Mendengar itu Cukong memberitahu jika benar Hao Xuan memalsukan orakel, dia akan mengalami serangan balik dari bekas kutukan yang menyebar dari lengan kanannya hingga ke dada, dan tidak bisa hilang. Jadi jika benar terjadi, dirinya akan menyuruhnya memberi Xiang Yun dan klan Moluo sebuah penjelasan. Di Gunung Moluo, Jin Lian mengingat kembali saat kematian ayahnya. Saat Jin Lian melihat Cukong dan mengembalikan piring Tianji, Jin Lian bertanya apa sudah menemukan buktinya. Cukong mengaku saat ini belum namun dirinya membawa seseorang untuk bertemu dengannya.
Xiang Yun langsung memanggilnya senior Qianren dan juga mengatakan apa harus memanggilnya Jin Lian. Jin Lian mengaku kalau dirinya bukan Xiao Xiang dan bertanya siapa dirinya sebenarnya. Xiang Yun mengaku kalau dia dulu juga anggota klan Moluo. Jin Lian tertawa dan beranggapan alam langit licik dan bertanya apa yang direncanakannya. Xiang Yun bercerita kalau sekarang Jin Lian sudah dewasa dan tidak selemah saat dirinya kecil. Saat kecil dulu, Jin Luo selalu ditindas dan dirinya selalu membelanya, dan hasilnya dipukuli sampai menangis dan memohon kepadanya untuk tidak memberitahu ayahnya dan sudah pernah berjanji. Mendengar itu Jin Lian ingat kalau dirinya kaisar. Xiang Yun memberitahu kalau ayahnya diperdaya oleh Hao Xuan sehingga tragedi terjadi dan klan Moluo dibantai. Jin Lian langsung berlutut menyambut kembalinya kaisar untuk memimpin klan dan membangkitkan klan Moluo. Cukong mendatangi Xiu Ming. Xiu Ming yang tahu Cukong dan Xiang Yun pergi ke 30.000 tahun yang lalu bertanya apa menemukan kebenarannya. Cukong mengaku belum menemukan buktinya. Mendengar itu Xiu Ming menyindirnya tidak menemukannya atau tidak mau mengakuinya. Cukong bertanya jika memang benar dirinya, apa Xiu Ming akan membunuhnya. Xiu Ming tersenyum dengan mengira dirinya tidak berani melakukannya. Sementara itu di Gunung Moluo memberitahu Si Feng untuk tidak perlu mencari Jin Luo dan Si Hui lagi karena sudah menemukan cara lain membangkitkan Kaisar Chang Hai dan menyuruhnya pergi. Jin Lian bersumpah ke ayahnya kalau akan membuat Hao Xuan membayar utang nyawa dengan nyawa, selamanya akan menjaga klan Moluo, melindungi Kaisar dan juga Jin Luo. Cukong memberikan laporan kumpulan 6 alam yang terjadi belakangan ini ke Hao Xuan dan tujuannya hanya ingin melihat apa ada kutukan di tangannya. Namun Cukong masih tidak melihatnya dan Hao Xuan menyuruhnya istirahat. Pelindung Sun memberitahu Hao Xuan kalau mendengar Xiu Ming menempa senjata suci bahari dan sepertinya itu adalah panah penghancur jiwa. Mendengar itu Hao Xuan menyuruh pelindung Sun memanggilnya menghadapnya. Saat Xiu Ming menghadap Hao Xuan, Xiu Ming bertanya ada urusan apa memanggilnya kemari. Hao Xuan bertanya kesehatannya belakangan ini dan Xiu Ming mengaku dirinya baik-baik saja. Kemudian Hao Xuan yang tahu kalau menempa penghancur jiwa perlu dipelihara dengan tulang dan darah dan akan merusak jiwa dan energi. Jadi bertanya apa terkena pengaruhnya. Xiu Ming berpura-pura tidak tahu dan mengaku belum pernah mendengar tentang panah penghancur jiwa. Mendengar itu Hao Xuan marah dan bilang lancang karena di alam langit dilarang menempa benda jahat seperti itu dan tidak akan membiarkan hal kotor itu terjadi di alam langit. Xiu Ming berlutut dan bilang tidak berani dan menyuruh untuk memeriksanya. Hao Xuan memberitahu kalau sekarang hanya dirinya yang mengetahui hal ini. Namun jika diketahui dewa lain, meskipun dirinya adalah pangeran dari klan Dewa Dixiu, betapapun terhormatnya statusnya juga tidak bisa terlepas dari hukuman. Mendengar itu Xiu Ming mengaku mengerti dan akan segera membereskannya sampai tuntas.